Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifio Kifareza dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia, yaitu berpidato. Tema pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini berjudul Isu Kesehatan Mental. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Guru Penilai Ujian Praktek Bahasa Indonesia beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kesehatan mental atau yang juga sering kita sebut mental health. Seringkali kita mendengar isu kesehatan mental atau mental health di kalangan remaja, terutama di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Mental merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan harus dimiliki dalam hidup kita karena dapat membantu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Mental merupakan keadaan di mana seseorang merasa sejahtera, baik itu secara psikologis, emosional maupun sosial. Untuk itu, mental health menjadi isu yang sangat penting untuk diulas dan untuk diperbincangkan. Mengingat mental health memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, terutama di kalangan remaja yang sedang dalam tahap bimbang dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan mental remaja ini dapat mempengaruhi masa depan diri remaja sebagai individu. Hal ini bisa berdampak pada lingkungan sekitar, terutama keluarga, hingga lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. Kesehatan jiwa remaja meliputi berbagai hal. Yang pertama, bagaimana perasaan remaja terhadap dirinya sendiri. Apa mereka bisa menerima diri mereka apa adanya, atau malah sebaliknya. Yang kedua, bagaimana perasaan remaja terhadap orang lain. Di sini kita lihat pada remaja bisa menerima orang lain apa adanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemampuan remaja mengatasi persoalan hidup mereka sehari-hari. Ibu guru penguji dan teman-teman sekalian, mungkin orang-orang bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan mental remaja? Ada beberapa faktor resiko yang bisa mengganggu perkembangan mental para remaja. Beberapa bentuk dari faktor resiko ini antara lain adanya genetik atau hal yang diturunkan dari orang tua, baik itu dari salah satu pihak maupun dari keduanya. Lalu kurangnya kemampuan atau keterampilan untuk menghadapi rasa takut, rendah diri, dan bagaimana cara kita untuk mengelola stres. Selain itu, faktor yang ditimbulkan dari lingkungan keluarga, sekolah, serta bagaimana keadaan dalam keseharian juga tentu saja berpengaruh sebagai salah satu pemicu gangguan perkembangan mental pada remaja. Tentunya kita sebagai remaja harus dapat mengontrol diri untuk tidak terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi protektif faktor atau faktor pelindung yang bisa dijadikan sebagai perisai dalam kesehatan mental para remaja. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki karakter yang positif. Apabila para remaja memiliki karakter yang positif, tentu para remaja juga bisa mengelola stres yang berasal dari tubuh mereka. Yang kedua, memiliki lingkungan keluarga yang positif. Lingkungan keluarga yang positif juga bisa membantu para remaja dalam pengembangan karakter dan mencari jati diri yang mereka miliki. Ketiga, lingkungan sosial yang berfungsi sebagai sistem pendukung untuk memperkuat upaya penyesuaian diri para remaja. Keempat, adanya keterampilan sosial yang baik dimiliki para remaja. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tingkat intelektual yang tinggi.
Dewan Guru dan teman-teman sekalian, dari pemaparan mengenai protektif faktor yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa didapat oleh para remaja apabila hal tersebut terlaksana dengan baik. Dengan adanya penerapan dari faktor-faktor yang dianggap sebagai perisai tersebut, para remaja bisa mendapatkan kesehatan mental yang stabil. Kesehatan mental yang stabil ini ditandai dengan para remaja bisa menerima perubahan yang dialami, baik itu perubahan sosial maupun perubahan mental. Kedua remaja mampu mengekspresikan perasaannya dengan baik serta mencari penyelesaian terhadap masalah. Ketiga remaja mampu mengendalikan diri sehingga bisa membina hubungan yang baik dengan orang tua, guru, dan teman-temannya. Kemudian yang terakhir yaitu bisa menjadi bagian dari satu lingkungan tertentu dan mampu memainkan peran di dalam lingkungan tersebut. Teman-teman dan Dewan Guru sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan mental pada remaja. Besar harapan saya, hal yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga kita para remaja yang dalam keadaan bimbang dalam menghadapi kehidupan akan mendapat ketenangan serta bisa menerapkan berbagai protektif faktor yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sehingga para remaja bisa memiliki kesehatan mental yang baik dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.